Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas di sesi sebelumnya, di mana kita telah membahas tentang bentuk-bentuk jinayah. Ada 3 bentuk jinayah. Yang pertama al-qisas awid-diyah, yang kedua al-hudud, yang ketiga at-ta'zir. Pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk jinayah al-qisas awid-diyah, itu kaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan mencederai. Dan juga kita sudah membahas bentuk jinayah al-hudud, itu baru sebagian. Kita baru membahas tentang al-bughat, ar-riddah, dan juga syurbul khamr. Kali ini kita akan melanjutkan bentuk jinayah al-hudud dan ditutup dengan membahas bentuk jinayah at-ta'zir. Baik, bentuk jinayah al-hudud yang akan kita bahas yaitu bentuk kriminal az-zina. Zina didefinisikan oleh para ulama sebagai ilaju dzakar bi farjin muharramin li'inihi. Masuknya penis ke dalam vagina yang haram secara zatnya. Khalun minas syubhah, tidak terdapat di dalamnya syubhat, mustahan tob'an, didasari atas syahwat tentunya. Dari definisi ini maka setidaknya kita bisa mengetahui yang disebut dengan perzinahan adalah masuknya penis ke dalam vagina yang haram. Adapun masuknya penis, meskipun tidak seluruhnya, minimal masuknya hasyafah, kepala penis ke dalam faraj, itu sudah masuk kategori perzinahan. Kemudian tidak terdapat syubhat dalam tindak pidana tadi. Apabila ada syubhat, maka tidak jatuh hukuman buat pelaku perzinahan. Karena Rasulullah menegaskan idra'ul hudud bisyubhat, tidak berlaku hukuman hudud apabila ada syubhat. Contohnya dalam hal ini, misalkan seseorang dia dituduh berzina dengan perempuan, tetapi dia mengatakan, si pelaku mengatakan, saya kira ini adalah istri saya tidak mengetahuinya. Misalkan kondisi tempat gelap, suasana gelap, dan tidak bisa membedakan mana istrinya dan juga mana perempuan lain. Ini ada syubhat berarti di dalamnya, maka dia tidak dikenai hukuman hudud. Adapun unsur pidana zina ini setidaknya memiliki 2 unsur. Yang pertama, terjadinya persetubuhan yang haram. Jadi apabila persetubuhan yang halal itu tidak masuk kategori zina. Kemudian ada niat si pelaku. Unsur yang kedua, ada kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, baik laki-laki ataupun perempuan. Apabila dipaksa, itu tidak masuk kategori perzinahan. Nah, sebagaimana pemerkosaan itu tidak masuk kategori perzinahan. Si pelaku pemerkosa dia dihukum, namun korban tidak dihukum karena dipaksa. Dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis banyak ditegaskan terkait dengan haramnya perilaku zina. Karenanya zina masuk kategori pidana hudud yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis. Wala taqrabu zina, surat Al-Isra ayat 32. Janganlah engkau mendekati zina. Nah, itu sudah mendekatinya saja diharamkan, apalagi melakukannya. Jadi masuknya hasafah ke dalam faraj. Jadi apabila hanya menempel antara penis dengan vagina, itu tidak masuk kategori perzinahan, meskipun memang hal itu diharamkan. Kemudian bagaimana kita bisa menyeret para pelaku perzinahan di hadapan hakim? Apa alat bukti yang mesti dihadirkan? Alat bukti yang mesti dihadirkan adalah tentunya telah ditetapkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 15. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Apabila ada perempuan melakukan fahisyah ataupun zina, maka mintalah 4 saksi
untuk menyeret perempuan tadi ke hadapan hukum. Di antara syarat-syarat saksi bagi pidana perzinahan ini adalah saksi tersebut minimal 4 orang laki-laki. Apabila perempuan berarti dikali 2, 1 laki-laki berbanding 2 perempuan. Kemudian saksi mesti adil sebagaimana syarat-syarat yang lainnya, tidak pernah melakukan dosa besar. Kemudian saksi dalam perzinahan itu mesti otentik, asli, benar dia menjadi saksi akan perzinahan itu, bukan karena mendengar dari saksi lain, dari bibir ke bibir, tidak seperti itu. Ataupun dia melihat CCTV, itu tidak masuk kategori saksi. Jadi saksi itu benar-benar dia melihat secara langsung. Kemudian syarat dari saksi adalah keempat saksi tersebut dia menyaksikan pelaku pidana zina di waktu yang sama, di tempat yang sama. Jadi jangan sampai nanti ada saksi yang pertama melihat di hari pertama, saksi yang kedua di hari yang kedua, saksi yang ketiga selanjutnya. Itu tidak masuk kategori 4 saksi. Jadi harus dalam satu waktu yang sama dan di tempat yang sama ketika pelaku melakukan itu. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah pelakunya melihat, saksinya melihat, bukan hanya bukan mendengar, tetapi melihat secara langsung, melihat layaknya melihat ember masuk ke dalam sumur ataupun golok masuk ke dalam tempatnya. Jadi masuknya hasabah ke dalam barat. Jadi tidak hanya dia melihat menempelnya laki-laki dengan perempuan bertelanjang, itu tidak bisa dikategorikan saksi perzinahan karena dia tidak melihat masuknya penis ke dalam vagina. Kemudian selain alat buktinya adalah 4 saksi, yaitu ikrar, pengakuan dari si pelaku. Apabila si pelaku mengaku, maka tidak perlu ada saksi. Sebagaimana kasus Al-Ghamidiyah, kasusnya Ma'iz Ibni Malik Al-Aslami, itu telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Para sahabat mengaku dirinya telah berzina karena ingin mensucikan diri. Nah, kemudian apabila alat buktinya selain yang tadi juga ada yang disebut dengan barang bukti. Barang buktinya seperti adanya sperma di vagina perempuan yang haram, ataupun ada perempuan yang hamil tidak diketahui siapa suaminya, ataupun ada perempuan yang melahirkan di usia pernikahan baru 4 bulan. Nah, itu kan bukti-bukti yang mengarah bahwa dia telah melakukan perzinahan. Kemudian lalu bagaimana hukuman bagi para pelaku zina? Nah, ini dibedakan. Sebetulnya hukuman bagi para pelaku zina pernah berubah. Di surat An-Nisa ayat 10, ayat 15 dan juga 16 disebutkan fa in syahidu famsikuhunna fil buyuti hatta tatawaffahunal maut. Jadi ketika perempuan terbukti berzina, maka hukumannya dia dibiarkan di rumah, diisolasi di rumah sampai meninggal dunia. Itu hukuman yang dulu seperti itu. Lalu kemudian dirubah, hukuman itu dinasakh dengan surat An-Nur ayat kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi itu perubahan hukuman, sehingga hukuman bagi pelaku zina itu sudah ditetapkan. Namun dilihat dari kondisi, apabila pelaku zina seorang yang bujangan belum pernah menikah, maka hukumannya dalam surat An-Nisa tadi disebutkan dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Nah, di samping dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, dia juga mesti diasingkan selama 1 tahun. Kalau istilah sekarang mungkin saja dipenjarakan selama 1 tahun. 100 kali cambukan, kemudian diasingkan. Namun dalam pelaksanaannya
hal itu mesti dilihat oleh khalayak ramai ketika pelaksanaan pencambukan tadi, agar menjadi efek jera buat dia dan juga untuk orang lain. Adapun bagi pelaku pidana, apabila pidana zina itu dilakukan oleh orang yang berstatus menikah ataupun sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah rajam. Nah, sebagaimana pada kasus ketika ada seorang yang mengeluhkan, seorang ayah mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, anaknya berbuat zina, di mana anaknya ini masih bujang, berzina dengan perempuan yang sudah menikah. Lalu kemudian si ayah tadi, dia menghukum anak tadi dengan membayar 100 ekor unta dan memerdekakan hamba sahaya. Kemudian si perempuan tadi dihukum. Ketika dikeluhkan hal itu kepada Rasulullah, diadukan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, ambil lagi 100 ekor unta dan juga hamba sahayanya. Bagi anak laki-laki tadi yang bujang, dia dicambuk sebanyak 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Dan bagi perempuan yang berzina tadi, hukumannya adalah dirajam. Itu hukuman bagi pelaku perzinahan. Namun mengapa hal ini ditetapkan hukuman seperti ini? Karena agar menjadi efek jerak buat dia dan juga penghapus dosa buat pelaku zina tersebut. Itu merupakan semangat pidana Islam, az-zawajir dan juga az-zawabir, efek jerak dan juga penghapus dosa. Kemudian ada kasus-kasus lain, contohnya bagaimana dengan pelaku tindak pidana homoseksual. Nah, ini tidak masuk kategori zina. Dia tersendiri, hukumannya juga tersendiri. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, apabila melihat laki-laki yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, kata Rasulullah, faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Hukum, bunuh si subjek dan juga si objek. Artinya dua pelaku itu mesti dibunuh. Lalu bagaimana dengan lesbian? Perempuan dengan perempuan itu tidak masuk kategori perzinahan. Dihukumnya bukan hukuman hudud, tetapi dikenakan ta'zir. Bagaimana jika misalkan mensetubuhi hewan? Nah, itu pun tidak masuk kategori perzinahan, karena pelakunya manusia dengan hewan, bukan manusia dengan manusia. Itu hukumnya pun tersendiri. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man ata bahima, siapa yang mensetubuhi hewan, faqtuluhu waqtul bahim, maka bunuh si pelaku dan juga bunuh hewan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan nikah mut'ah? Nah, untuk nikah mut'ah ini telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau sudah mengharamkan mut'ah sampai hari kiamat. Sehingga Umar bin Khattab, beliau tegas mengatakan, siapa orang yang melakukan perzinahan, maka aku akan merajamnya. Jadi menikah mut'ah ini pun masuk kategori perzinahan, karena sudah diharamkan. Selanjutnya, bagaimana dengan kasus onani? Nah, untuk onani ini ataupun istimna, para ulama sudah memperdebatkan terkait dengan hukum dari onani ini. Pastinya ini tidak masuk kategori perzinahan, namun ada yang berpendapat hal tersebut dosa, ada yang lain mengatakan hal itu tidak berdosa. Itu terkait dengan pidana perzinahan. Selanjutnya, pidana hudud yang kedua yaitu qadzaf. Qadzaf adalah ar-ramyu bizina, menuduh orang lain berbuat zina. Jadi tuduhan ini fima arudi ta'bir, itu hanya sebatas ucapan, la syahadah, bukan sebagai persaksian. Jadi dia
menuduh orang lain berzina karena omongannya saja, bukan karena dia berani menjadi saksi. Kalaupun dia mau menjadi saksi, maka harus mendatangkan 4 saksi. Jika tidak, maka itu masuk kategori pidana qadzaf atau menuduh orang lain berbuat zina. Itu mencemarkan nama baik. Qadzaf di dalam fikih Islam itu ada 2. Ada qadzaf mengarah kepada penuduhan orang lain berbuat zina, dan juga ada qadzaf menuduh orang lain berbuat selain zina, atau yang disebut dengan pencemaran nama baik. Nah, yang dibahas di tindak pidana hudud ini yaitu qadzaf terhadap tuduhan orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat zina. Ini dikategorikan hudud karena memang terdapat dalam Al-Quran tindak pidana hal ini. Allah menegaskan walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam yu'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Jadi orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik telah melakukan zina dan dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka dia hukumannya dicambuk 80 kali cambukan dan persaksiannya tidak diterima selamanya. Mereka termasuk orang-orang yang fasik. Qadzaf ini bisa saja diutarakan secara sharih, jelas, bahwa misalkan contohnya si A pelaku zina. Nah itu sharih, ataupun dengan kinayah, samar, dengan landihan. Contohnya misalkan dia si fasik, ataupun dia si anak haram. Nah gitu, menuduh kepada anaknya sehingga dia menuduh orang tuanya telah melakukan perzinahan. Nah, itu qadzaf, di mana sharih dan juga kinayah. Apabila sharih secara terang-terangan jelas, berarti dia setelah melakukan tindak pidana qadzaf mesti dihukum. Apabila hanya samar yang dia utarakan, meminta penjelasan terlebih dahulu sebelum dikenakan hukuman kepada si pelaku. Adapun unsur dari tindak pidana qadzaf ini adalah al-qadzib, orang yang menuduh. Yang kedua al-maqdzuf muhsanan, yaitu si korban yang statusnya sebagai muhsan, perempuan yang baik-baik ataupun laki-laki yang baik-baik. Kemudian yang ketiga qasdul jani, ada niat si pelaku. Nah, sehingga dengan tindak pidana qadzaf ini bisa dibuktikan dengan menghadirkan 2 orang saksi. Ya, misalkan menyeret orang tersebut ke pengadilan dengan kita menghadirkan 2 saksi, dia sudah melakukan tindak pidana qadzaf. Ataupun bisa saja alat buktinya berupa dia ikrar, mengakui diri sendiri telah melakukan qadzaf. Adapun hukumannya adalah tadi hukuman asliyah. Hukuman pokoknya al-uqubah asliyah adalah 80 kali cambukan. Kemudian yang kedua al-uqubah at-tabaiyah, hukuman penyerta. Selain 80 kali cambukan, hukuman dia ada sanksi sosial berupa dia tidak bisa diterima persaksiannya. Jadi dianggap orang yang tidak layak untuk bersaksi. Itu terkait pidana qadzaf. Kemudian selanjutnya pidana as-sarqah, pencurian, di mana pidana pencurian ini ada 2 bentuk, ada yang sugro, ada yang kubro. Apabila yang sugro adalah pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Adapun kubro adalah pencurian yang dilakukan secara terang-terangan. Kalau istilah lain dari pidana kubro adalah seperti al-hirobah, perompakan, dan itu dipidana selanjutnya nanti kita bahas. Kita membahas tentang pidana as-sarqah, yaitu pencurian. Unsur pencurian jadi masuk kategori pidana pencurian apabila mengambil harta. Jadi
pindahnya harta orang lain kepada si pelaku. Jadi apabila si pelaku belum mengambil, itu tidak masuk kategori pencurian. Contohnya, dia baru memasuki rumah, belum mengambil sesuatu, kemudian terciduk, nah, dia tidak bisa diseret dalam pidana pencurian karena belum memindahkan barang. Itu. Ataupun contohnya misalkan dia hendak mencuri kambing, baru mengikatnya, belum mengambilnya. Nah, itu berarti belum masuk kategori pidana pencurian. Unsur selanjutnya dari pidana pencurian adalah objek yang dicuri berupa harta, bukan berupa manfaat. Itu berupa harta. Jelas ada. Hartanya seperti apa? Syarat-syarat dari harta yang dicuri, syaratnya adalah yang pertama manqul, harta yang bergerak. Jadi kalau harta yang tidak bergerak seperti rumah, tidak masuk kategori barang yang dicuri. Karena tadi mesti ada perpindahan tangan dari korban ke pelaku. Kemudian syarat harta yang kedua adalah mutakawim, hartanya halal untuk dimiliki oleh si korban. Apabila hartanya haram yang dimiliki oleh korban dan dicuri oleh orang lain, itu tidak masuk kategori pidana pencurian. Contohnya, seseorang mencuri bir bintang di rumah si A, maka si pelaku yang mengambil bir bintang itu tidak masuk kategori pencurian, karena bir bintang sendiri itu haram hukumnya dimiliki oleh si korban. Selanjutnya, syarat dari objek pencurian yaitu disimpan di tempat khusus. Contohnya, uang disimpan di dompet, ataupun dompet disimpan di saku celana, berlian disimpan di kotak perhiasan. Nah, itu disebut dengan pencurian. Nah, tapi apabila tergeletak begitu saja di jalan, kemudian diambil, itu tidak masuk kategori pencurian, tetapi harta temuan. Kemudian selanjutnya, syarat dari objek yang dicuri adalah sudah termasuk nisabnya. Jadi ada batasan nisab, pelaku pencurian dipotong tangan. Nisab dari harta yang dicuri adalah, para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu 3 dirham. Nilainya itu minimal 3 dirham. 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram perak. Jadi apabila 3 dirham berarti sebanyak 9 kurang gram perak, 8,9 gram perak. Ulama lain mengatakan bahwa objek yang dicuri nisabnya adalah 1/4 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Berarti kalau 1/4 sama dengan 1, sekian gram. Jadi apabila mencuri minimal senilai dengan 1 gram emas lebih, maka itu sudah layak untuk dipotong tangan. Itu mengenai unsur yang kedua berupa objek yang dicuri. Unsur yang ketiga dari pidana pencurian adalah hartanya milik orang lain. Jadi apabila harta bersama, misalkan harta bersama, itu tidak bisa masuk kategori pencurian. Ya. Misalkan harta warisan diambil oleh salah satu ahli warisnya, nah itu tidak masuk kategori pencurian. Tapi ini benar-benar milik orang lain. Unsur selanjutnya adalah unsur kesengajaan. Ada niat si pelaku melakukan pencurian itu. Jadi itu unsur-unsur tindak pidana pencurian. Jika tidak terdapat satu unsur saja, itu tidak masuk kategori pidana pencurian. Adapun pembuktian, alat bukti untuk menyeret seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian adalah saksi, 2 orang saksi, sama dengan hudud yang lainnya kecuali zina. Kemudian ikrar, pengakuan dari si pelaku pencurian.
Lalu kemudian jika tidak terdapat saksi dan juga dia tidak ikrar, disumpah. Jika dia tidak berani disumpah, berarti dia dihukum atas tindakan pencurian. Jika dia sudah berani bersumpah, dibebaskan. Misalkan, saya demi Allah tidak mencuri barang tersebut. Itu isi dari sumpahnya. Namun apabila jika sudah ditetapkan bahwa dia pelaku tindak pidana pencurian, hukumannya seperti apa? Sebagaimana dalam sebuah ayat Allah menegaskan, asariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri laki-laki ataupun perempuan itu dipotong tangannya. Nah, itu adalah hukuman bagi si pelaku pencurian. Apabila tadi nisabnya minimal 1/4 dinar. Jadi hukumannya dipotong tangan, dan juga hukumannya adalah pengembalian harta, dikembalikan lagi hartanya, di samping tadi dipotong tangan. Apabila kita pikir-pikir, mengapa hanya sebatas 1/4 dinar ataupun seharga 700.000 rupiah kalau kita rupiahkan, hukumannya adalah potong tangan, tidak sebanding antara barang yang diambil dengan hukuman yang diberlakukan. Tidak sebagaimana kisos, itu wajar seseorang memotong tangan korban, maka hukumannya dipotong lagi, itu setimpal. Ini seakan-akan tidak setimpal. Ingatlah bahwa tubuh kita milik Allah Azza wa Jalla. Dia berharga ketika menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi dia jadi tidak berharga, nilainya tidak ada bahkan ketika tubuh kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga senilai 700.000 itu setimpal dengan tangan yang berdosa. Itu membuat perilaku pencurian tadi. Kemudian tata cara pemotongannya, itu yang dipotong adalah tangan kanan, dari pergelangan dipotong. Apabila mencuri lagi, maka dipotong kaki, pergelangan kaki sebelah kiri. Itu hukuman apabila melakukan pencurian yang kedua kali. Atau apabila yang ketiga kali, maka dia dihukum ta'zir. Ya. Pemerintah ataupun penguasa yang menentukan hukuman bagi dia agar menjadi efek jerah. Bisa saja efek jerahnya dengan dibunuh, hukuman bunuh. Itu terkait dengan as-saraqah. Lalu bagaimana dengan perbuatan korupsi yang dilakukan? Apabila melihat dari unsur-unsur tadi, korupsi tidak masuk kategori pencurian, tapi masuk kategori ikhtilas, pengkhianatan. Itu. Jika melihat unsur yang pertama tadi, dia mengambil pelaku korupsi, dia mengambil betul, kemudian objek yang berupa harta betul juga sama, kemudian hartanya milik orang lain. Nah, ini yang menjadi syubhat di dalamnya, dimana ketika dia mengambil uang dari program, nah itu harta milik siapa? Nah, itu syubhat. Jadi hartanya bisa jadi itu harta bersama, baik orang lain ataupun dia, karena dia pun membayar pajak. Nah, sama. Sehingga terjadi syubhat di dalamnya, tidak dikenakan hudud bagi pelaku korupsi. Lalu hukuman apa bagi para koruptor? Hukuman berupa ta'zir, tidak masuk hudud. Jadi tidak dipotong tangan, itu hukuman ta'zir. Untuk hukuman ta'zir itu bisa saja ada batasan minimal dan juga batasan maksimal. Bahkan kebanyakan para fuqaha menyatakan batasan maksimalnya sampai hukuman mati. Sehingga ketika pelaku pencurian hanya 700.000 dipotong tangan, pelaku koruptor sampai miliaran dia bisa saja dengan hukuman maksimal, yaitu dihukum mati. Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan membahas pidana hudud yang terakhir, yaitu al-hirabah.
Al-hirobah bahasa simpelnya adalah pembegalan, perompak, otorik. Nah, jadi menghalangi seseorang di tengah jalan. Itu merupakan sama saja dengan pembegalan. Hal ini, tindak pidana ini sudah ditetapkan dalam Al-Quran sebagai tindak pidana. Makanya masuk kategori hudud. Dalam surat Al-Maidah ayat 33 Allah menegaskan, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yanfuwa minal ard. Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan juga Rasulnya dan mengharapkan kerusakan di muka bumi, hukumannya adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan juga kakinya secara silang atau diasingkan di muka bumi. Ini tegas sekali dalam surat Al-Maidah ayat 33. Dia memerangi Allah, memerangi Rasulullah, hukumannya itu termasuk juga membuat kerusakan di muka bumi dengan cara pembegalan. Itu masuk kategori hirobah. Ada macam-macam dari hirobah. Bentuk-bentuk hirobah. Bentuk yang pertama, dia hanya menggertak seseorang sehingga tidak sempat mengambil harta dan tidak sempat membunuh si korban. Macam yang kedua, si pelaku dia mengambil barang secara paksa dan tidak membunuh si korban. Yang ketiga, si pelaku dia membunuh korban dan tidak sempat membawa barang ataupun harta si korban. Macam yang keempat, dia mengambil harta secara paksa dan membunuh si korban. Nah, sehingga dari 4 macam hirobah ini, hukumannya pun disesuaikan dengan tindakan yang dia lakukan. Tentunya masih dalam koridor surat Al-Maidah ayat 33. Untuk macam yang pertama, dia hanya menggertak saja, tidak mengambil harta dan tidak membunuh si korban. Maka hukumannya adalah yanfuwa minal ard, diasingkan. Atau bisa saja dengan cara dipenjarakan. Karena itu merupakan tindak kriminal, menakut-nakuti orang lain. Kemudian macam yang kedua, apabila dia mengambil harta dengan cara paksa dan tidak membunuh si korban, maka hukumannya adalah au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, dipotong tangan dan kakinya secara silang. Tangan kanannya dipotong di pergelangan tangan, sekaligus pergelangan kaki kirinya dipotong. Itu hukuman hirobah macam yang kedua. Adapun macam yang ketiga, si pelaku dia membunuh korban dan tidak sempat membawa barang. Maka hukuman bagi pelaku hirobah tersebut macam yang ketiga adalah dibunuh. An yuqtalu, dibunuh. Kemudian macam yang keempat, pelaku hirobah dia mengambil harta secara paksa dan membunuh si korban. Maka hukuman bagi pelaku hirobah yang keempat ini adalah dibunuh dan disalib. Gitu. Pertanyaannya, kapan dia disalib? Apakah setelah dibunuh atau sebelum dihukum mati? Di sini para ulama berbeda pendapat, namun yang lebih tepat adalah pelaku dibunuh terlebih dahulu, kemudian mayatnya disalib. Jadi dihukum mati terlebih dahulu, kemudian disalib. Karena Rasulullah menegaskan, apabila idza dabahta fa ahsinu dzabah, apabila menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan juga apabila membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik.
itu mengenai tindak pidana